Halo semuanya, perkenalkan saya Apolonia Crescencia Doa, NIM 53032021989 dari tingkat 3A kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan saya Angelina Meize, NIM PO 530 320 219 898. Saya tingkat 3A, perwakilan dari kelompok 1. Halo semua, perkenalkan saya Diana Genot, NIM PO 53032201991. Saya kelompok 1 tingkat 3A. Latar belakang, mengapa kebijakan kesehatan itu sangat penting? Hal itu disebabkan antara lain, sektor kesehatan merupakan bagian dari ekonomi. Jelasnya, sektor kesehatan ibarat suatu spons yang mengabsorpsi banyak anggaran belanja negara untuk membayar sumber daya kesehatan. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan kesehatan merupakan drive dari ekonomi. Itu disebabkan karena adanya inovasi dan investasi dalam bidang teknologi kesehatan, baik itu biomedikal maupun produksi, termasuk usaha dagang yang ada pada bidang farmasi. Namun yang lebih penting lagi adalah keputusan kebijakan kesehatan melibatkan persoalan hidup dan mati manusia. Masalah spesifik dan menonjol yang menjadikan kendala pembangunan kesehatan terutama di daerah terpencil dan terisolir adalah situasi dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, serta ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan di daerah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan upaya mendasar, yaitu meningkatkan akses pelayanan kesehatan agar masyarakat di daerah tersebut mendapatkan pelayanan yang perlu dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan perlu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat, serta sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan ini perlu mempertimbangkan kondisi geografis, cuaca, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya dan sumber daya manusia, pembiayaan serta kemampuan Pemda dan masyarakat, sehingga diharapkan terjadinya peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan yang pertama, tujuan umum, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan kesehatan Indonesia Timur. Tujuan khusus yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi kebijakan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan kebijakan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri kebijakan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan keadaan dan masalah kesehatan Indonesia Timur. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan kesehatan di Indonesia Timur. A. Definisi kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan adalah suatu hal yang peduli terhadap pengguna pelayanan kesehatan, termaksud manajer dan pekerja kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat dilihat sebagai suatu jaringan keputusan yang saling berhubungan yang pada prakteknya peduli kepada pelayanan kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan dapat dikembangkan dan akan terlaksanakan apabila ada bukti-bukti yang menunjang dan lengkap. Kemudian dapat mendefinisikan suatu masalah dan mengklarifikasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, yaitu untuk menangani persoalan-persoalan kesehatan demi meningkatkan status kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi B. Tujuan kebijakan kesehatan. Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan pola pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan perlindungan terhadap kaum rentan. Kebijakan kesehatan juga peduli terhadap dampak dari lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat bertujuan banyak terhadap masyarakat. Untuk kebanyakan orang, kebijakan kesehatan itu hanya peduli kepada konten saja. Contohnya, pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta atau kebijakan dalam pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak. C. Ciri-ciri kebijakan kesehatan. Kebijakan-kebijakan kesehatan dibuat oleh pemerintah dan swasta. Kebijakan merupakan produk pemerintah walaupun pelayanan kesehatan cenderung dilakukan secara swasta, dikontrakkan, atau melalui suatu kemitraan.
Kebijakannya disiapkan oleh pemerintah, di mana keputusannya mempertimbangkan juga aspek politik. Pengembangan kebijakan biasanya top-down, di mana Departemen Kesehatan memiliki kewenangan dalam penyiapan kebijakan. Implementasi dan strateginya adalah bottom-up. Kebijakan seharusnya dikembangkan dengan berpartisipasi oleh mereka yang terlibat dalam kebijakan itu. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut realistik dan dapat mencapai sasaran. Untuk itu, perlu komitmen dari para pemegang dan pelaksana kebijakan. Kebijakan kesehatan harus berdasarkan pembuktian yang menggunakan pendekatan problem solving secara linear. Penelitian kesehatan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan bukti yang akurat. Setelah dilakukan penelitian kesakitan dan penyakit dari masyarakat, termasuk kebijakan kesehatan, sistem kesehatan, tantangannya selanjutnya adalah mengetahui persis penyebab dari kesehatan dan penyakit itu. Walaupun disadari betapa kompleksnya pengertian yang berbasis bukti untuk menjadikan dasar dari kebijakan. Berikutnya, keadaan dan masalah kebijakan kesehatan Indonesia Timur. Yang pertama, keadaan umum dan lingkungan. Seperti provinsi-provinsi di luar Jawa Bali, pada umumnya jumlah penduduk di provinsi-provinsi Indonesia bagian timur tidak banyak. Namun penyebarannya tidak merata, mendiami daerah atau wilayah yang luas. Keadaan geografis berat, khususnya di Papua yang terdiri dari pegunungan dan hutan lebat, dan di Maluku yang wilayahnya berkepulauan. Penduduk yang menyebar secara tidak merata dan keadaan geografis yang berat menjadi hambatan utama dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hambatan yang akan menjadi bertambah berat karena transportasi atau komunikasi yang sulit sangat tergantung pada pergantian musim. Tingkat pendidikan penduduknya masih rendah. Pendapatan per kapita masih rendah dan pada umumnya di bawah rata-rata nasional. Yang kedua, derajat kesehatan. Pada tabel pertama, angka kematian ibu di Indonesia Timur sebesar 109 per 100.000 kelahiran hidup. Provinsi yang paling tinggi menyumbang angka kematian ibu adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dan provinsi yang paling rendah menyumbang angka kematian ibu adalah Sulawesi Utara. Tabel kedua, penyebab kematian ibu tertinggi adalah perdarahan. Persentase penyebab kematian ibu yang paling tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan persentase yang paling rendah adalah Provinsi Gorontalo. Tabel ketiga, angka kematian bayi di Indonesia Timur sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup. Provinsi yang paling tinggi menyumbang angka kematian bayi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan provinsi yang paling rendah menyumbang angka kematian bayi adalah Papua Barat. Tabel keempat, penyebab kematian bayi tertinggi adalah pneumonia. Persentase yang tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan persentase paling rendah adalah Maluku dan Maluku Utara. Yang ketiga, status gizi balita. Tabel pertama, cakupan gizi buruk dan cakupan gizi kurang. Cakupan gizi buruk sebesar 66, tertinggi di Provinsi Maluku dan paling rendah Provinsi Sulawesi Utara. Cakupan gizi kurang sebesar 204, tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan paling rendah Provinsi Sulawesi Utara dan Papua. Tabel kedua, persentase stunting. Persentase sangat pendek, tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terendah di Provinsi Sulawesi Utara. Persentase pendek, tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terendah Papua Barat. Yang keempat, angka kesakitan. Tabel pertama, kasus TBC. Persentase tertinggi kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan dan kasus terendah di Provinsi Papua Barat. Tabel kedua, kasus HIV/AIDS. Persentase HIV tertinggi di Provinsi Papua dan persentase terendah Provinsi Gorontalo. Persentase AIDS tertinggi Provinsi Papua dan persentase terendah Provinsi Sulawesi Barat. Tabel ketiga, kasus pneumonia. Persentase tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan persentase terendah Provinsi Papua. Tabel keempat, kasus diare. Persentase tertinggi Provinsi Sulawesi Selatan dan persentase terendah Provinsi Papua Barat. Tabel kelima, kasus kusta. Kasus kusta di Indonesia Timur sebesar 373 per 100.000 kelahiran hidup. Kasus tertinggi di Provinsi Papua Barat dan kasus terendah di Provinsi NTB. Tabel ke-6, kasus PD3I. Kasus difteri 18, kasus pertusis 105, kasus tetanus 11, kasus suspek campak 573. Tabel ke-7, angka kesakitan DBD. Angka kesakitan DBD sebesar 55 per 100.000 kelahiran hidup. Kasus tertinggi Provinsi Gorontalo dan kasus terendah Provinsi Maluku. Tabel ke-8, kasus filariasis. Persentase tertinggi di Provinsi Papua. Tabel ke-9, angka kesakitan malaria.
Angka kesakitan malaria sebesar 74 per 1000 kelahiran hidup. Kasus tertinggi Provinsi Papua. Tabel ke-10, kasus rabies ISA, persentase tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Tabel ke-11, kasus DM, persentase tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan terendah di Provinsi Maluku. Berikutnya, kebijakan kesehatan Indonesia Timur. Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan yang diarahkan pada kawasan timur Indonesia. Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan perlu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat serta sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan ini perlu mempertimbangkan kondisi geografis, cuaca, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan serta kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga diharapkan terjadi peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut. 8 dasar pemikiran dalam menyusun konsep pelayanan di DTPK. Yang pertama, pelayanan kesehatan belum merata karena kondisi geografis, distribusi, penduduk dan epidemiologi penyakit sehingga menyebabkan hambatan akses pelayanan. Kedua, keberadaan dan kemampuan rumah sakit kabupaten atau dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan rujukan. Ketiga, kebijakan otonomi daerah dalam menetapkan kewenangan pelayanan kesehatan harus memperhatikan peningkatan di pelayanan kesehatan di DTPK. Keempat, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Kelima, pelayanan kesehatan harus bersifat seimbang atau sesuai kebutuhan atau equity. Keenam, perlu adanya peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal. Yang ketujuh, perlu adanya kerjasama lintas program, lintas sektor, serta pihak lain terkait secara berkesinambungan. Kedelapan, perlu adanya inovasi dan upaya percepatan yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan akses serta mutu pelayanan kesehatan di DTPK. Mengingat terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada di DTPK, khususnya di puskesmas terpencil atau sangat terpencil, diperlukan upaya peningkatan akses kesehatan agar masyarakat di daerah tersebut mendapat pelayanan yang diperlukan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlukan pedoman upaya peningkatan akses kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pendekatan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang di daerah tersebut tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Pendekatan yang dilakukan harus memperhatikan pendekatan kedaulatan dan pendekatan ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan oleh seluruh sektor. Pelayanan kesehatan di DTPK secara prinsip sama dengan pelayanan di tempat lainnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dan tahapan kegiatan diperlukan pendekatan yang berbeda, mengingat adanya karakteristik dan hambatan yang berpengaruh secara mendasar antara lain. Yang pertama, kondisi geografis dan kondisi alam atau iklim. Yang kedua, masalah kedaulatan dan swawindo. Yang ketiga, kondisi budaya sosial ekonomi masih tertinggal. Yang keempat, kondisi keamanan. Yang kelima, jarak ke fasilitas pelayanan publik jauh. Yang keenam, prasarana dasar di DTPK. Seperti fasilitas jalan belum optimal, sarana komunikasi terbatas, air bersih sulit, sarana transportasi terbatas, lirik tidak tersedia di beberapa wilayah tertentu. Yang ketujuh, penyebaran masyarakat dalam jumlah kecil di wilayah yang luas. Yang kedelapan, peraturan perundang-undangan yang belum mendukung seperti desentralisasi kewenangan kepada kabupaten atau kota tidak disertai dengan dukungan pembiayaan yang diperlukan, belum tegasnya peran provinsi dalam pemberdayaan kabupaten, dicabutnya impres puskesmas dan pelayanan daerah terpencil, atau pembangunan sarana, tenaga, peralatan, dan bahan habis pakai di fasilitas pelayanan kesehatan di DTPK. Untuk itulah, semua upaya peningkatan harus diberikan, baik melalui lintas program maupun lintas sektor, dengan mempertimbangkan seberapa besar upaya peningkatan kesehatan masyarakat mempengaruhi individu, keluarga, dan kelompok maupun masyarakat. Baik, dari materi yang kami bahas dapat kami simpulkan, kebijakan kesehatan dapat dikembangkan dan akan terlaksana apabila ada bukti-bukti yang menunjang dan lengkap, kemudian dapat mendefinisikan suatu masalah dan mengklarifikasikannya sesuai tujuan dan sasaran, yaitu untuk menangani persoalan-persoalan kesehatan demi meningkatkan status kesehatan masyarakat. Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan pola pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan perlindungan terhadap kaum rentan.
Kebijakan kesehatan juga peduli terhadap dampak dari lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan. Pengembangan kebijakan biasanya top-down, di mana Departemen Kesehatan memiliki kewenangan dalam penyiapan kebijakan. Implementasi dan strateginya adalah bottom-up. Kebijakan seharusnya dikembangkan dengan berpartisipasi oleh mereka yang terlibat dalam kebijakan itu. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut realistik dan dapat mencapai sasaran. Untuk itu perlu komitmen dari para pemegang dan pelaksana kebijakan. Keadaan kebijakan di Indonesia Timur meliputi keadaan umum, lingkungan, derajat kesehatan, status gizi, dan angka kesakitan. Mengingat terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada di DTPK, khususnya di puskesmas terpencil atau sangat terpencil, diperlukan upaya peningkatan kesehatan agar masyarakat di daerah tersebut mendapatkan pelayanan yang perlu dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan pedoman upaya peningkatan akses kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. You make me